Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah, beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah salat tarawih Masjid Nurul Hidayah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriringkan salam. Mari kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, kepada Nabi pemberi syafaat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu besi itu kuat, Pak. Tapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Api itu pun kuat, Bu. Tapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api, bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalang oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya gunung, berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tetapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Iman yang paling kuat, imanlah yang paling penting. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya pribadi akan menyampaikan pentingnya menguatkan iman. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah selesai sholat tarawih biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya. Kita tidak minta banyak harta, kita tak minta tingginya jabatan, tapi yang kita minta, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah kami orang yang kuat imannya, orang yang sempurna imannya. Pertanyaannya kemudian, apa itu iman? Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Syabilir Rasyad, karangan dari Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mewujudkannya dalam kegiatan atau dalam tingkah laku. Jadi 6 rukun iman itu, Pak, selain kita ucapkan, harus mantap dalam hati dan kita wujudkan dalam tindakan kita. Kalau kita sudah menguatkan iman kita, kalau iman kita sudah sempurna, insya Allah, Pak, insya Allah, Bu, seluruh perintah Allah bisa kita kerjakan dan seluruh larangan Allah bisa kita tinggalkan.
Yang penting imannya kuat, mantap. Itulah kenapa Allah ketika memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, Allah tak mulai dengan ya ayuhan nas, tapi Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Tidak seluruh manusia, tidak semua manusia mampu berpuasa, tapi setiap yang beriman insya Allah mampu berpuasa. Puasa bukan masalah besar-besaran otot. Puasa bukan masalah sehat-sehatnya badan. Puasa bukan masalah kuat-kuatnya fisik. Tapi puasa tentang seberapa kuat iman kita. Kalau iman kita kuat, kalau keyakinan kita kuat, akan benarnya agama Islam, akan benarnya adanya Allah, akan benarnya adanya Rasulullah, akan benarnya firman-firman Allah, insya Allah kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan iman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan ada 3 cara untuk menguatkan iman kita. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Dan yang ketiga, banyak-banyak beramal soleh. 3 inilah yang kemudian bisa meningkatkan iman kita. Maka mulai dari sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita rajin-rajin membaca Quran. Tidak perlu banyak, yang penting istiqamah, konsisten, terus-menerus. Yang kedua, kita hayati ciptaan Allah. Betapa Allah itu luar biasa, betapa Allah itu maha kuasa. Dan yang ketiga, memperbanyak amal soleh sekecil apapun itu, walaupun hanya sekadar menyingkirkan batu di tengah jalan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.